Bengkelas di Kabupaten Malang ludes terbakar. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi menikah. Nampak tilas peradaban Arab kuno di Museum Al-Moudi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Malang. Saudara, sebuah bengkelas di Kabupaten Malang ludes terbakar. Meski tak ada korban dalam peristiwa ini, pemilik bengkel merugi puluhan juta rupiah. Api besar dengan cepat membakar sebuah bengkelas di Jalan Raya Bugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kobaran api membakar bengkel dan melahap habis. Isinya diantaranya kompresor dan peralatan las. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Malang dikerahkan untuk pembasahan. Kobaran api bisa dipadamkan membutuhkan waktu 20 menit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bengkel dalam kondisi tutup tak ada aktivitas saat kebakaran. Namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kita belum bisa memastikan karena apa tadi ya bengkel ini memang orang ditinggal ya, bengkel ini ditinggal tidak ada penghuninya, dalam arti kalau sudah selesai sore yang bersangkutan pulang. Jadi kami tidak bisa menjelaskan, nanti lebih lanjut nanti ada tim investigasi. Artinya di dalam tidak ada orang? Tidak ada orang Pak ya? Tidak ada, sementara tidak ada ya, mohon maaf sementara tidak ada. Tidak ada aktivitas berarti Pak ya? Tidak ada. Dari dalam tadi itu kelihatan dari sini kelihatan agak kecil. Terus saya bilang kan ada orang beri, maaf ya, kelihatannya di sana kebakaran itu. Coba tak panggil pemilik rumahnya. Kemudian terus saya pakai motor, saya masuk ke rumahnya, saya panggil ke anaknya yang namanya Arti ke sini. Buka pintu, tapi terus ada ledakan. Jadi dia cuma untuk saat itu aja. Polda Jawa Timur gencar melakukan patroli keamanan rutin, berantas aksi premanisme dengan mengatasnamakan anggota Ormas. Polisi juga menerima pengaduan aksi premanisme melalui nomor 110 agar segera melakukan penanganan lebih cepat. Dalam kegiatan patroli keamanan rutin menekan aksi premanisme dengan mengatasnamakan anggota Ormas, sebanyak 87 personel polisi diterjunkan ke lokasi dengan sasaran tempat usaha, kerumunan masyarakat, dan sejumlah tempat wisata. Menurut Kabak Ops Biro Operasi Polda Jawa Timur, AKBP Imade Danu Wardana, kegiatan ini merupakan lanjutan Operasi Pekat Semeru yang telah menangani sekitar 1.800 kasus terkait premanisme. Selama ini kita sudah melaksanakan operasi pekat dan ini lanjutannya daripada operasi pekat Semeru 2025. Kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan khususnya di seputaran kota Surabaya. Dengan mengantisipasi premanisme yang ada, data yang ada di kami selama kegiatan ini kita sudah mengamankan kurang lebih 1.826 kasus, baik itu TO maupun non-target operasi. Selain melaksanakan patroli keamanan rutin, Polda Jawa Timur juga membuka pengaduan untuk memberantas aksi premanisme melalui nomor 110 untuk memudahkan pengaduan dan melakukan penanganan lebih cepat. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Polres Madiun menggelar berbagai perlombaan mulai lomba merias wajah hingga lomba memasak. Perlombaan seru ini merupakan rangkaian acara memeriahkan HUT ke-79 Bayangkara. Sejumlah anggota Polres Madiun ini ikut berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-79 Bayangkara di alun-alun Caruban, Kabupaten Madiun. Lomba suami merias istri memeriahkan dan lomba balap sarung ibu-ibu Bayangkari menjadi hiburan bagi penonton dan mengundang gelak tawa.
Lomba sepak bola tak kalah seru. Dalam lomba ini yang para peserta diharuskan memakai daster saat bertanding. Selain diikuti anggota polisi, berbagai lomba ini juga diikuti anggota TNI, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Madiun. Perlombaan digelar mewujudkan kebersamaan dalam mempererat sinergitas. Dalam momen peringatan Bayangkara, polisi mengajak semua elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Wah, luar biasa. Ini acara kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus berlanjut, bisa menciptakan Kabupaten Madiun yang kondusif. Ini yang kita harapkan semua. Mudah-mudahan visi misi Kabupaten Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera bisa terwujud. Gitu nggih. Selamat Hari Bayangkara yang ke-79, luar biasa, tetap salam presisi. Ya, kegiatan kita mulai dari perlombaan, ya kita awali dari beberapa hari yang lalu, dari ini tadi mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian bakti pelayanan, ada SKCK gratis, ada SIM keliling gratis, kemudian juga ada Samsat, dan juga tadi ada pemeriksaan mata gratis, dan juga dari kegiatan lomba-lomba ya untuk kebersamaan. Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB di SMPN 1 Ngasem, Kabupaten Kediri menemukan sejumlah nilai pendaftar yang diinput di website tak sesuai berkas aslinya, sehingga membuat kesal orang tua calon murid. Hal ini karena saat menginput data terkendala koneksi internet tak stabil. Ratusan orang tua calon murid mengantri pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB online di SMPN 1 Ngasem, Kabupaten Kediri. Dokumen pendaftaran calon murid diperiksa satu persatu oleh panitia pendaftaran SPMB. Dalam proses verifikasi data, panitia pelaksana menemukan data nilai pendaftar di website tak sesuai dengan berkas aslinya. Panitia pelaksana membutuhkan waktu lama untuk perbaikan data yang salah. Dalam SPMB ini dibuka 3 jalur, mulai dari prestasi, afirmasi, dan mutasi. Dari 3 jalur itu, jalur prestasi paling diminati dengan jumlah 200 pendaftar. Tadi kan mungkin ada semacam error atau gimana terkait dengan nilai yang dimasukkan oleh SD. Ternyata ada beberapa kasus yang tidak sama, sehingga dari verifikator harus ngecek satu persatu, mencocokkan, ngitung lagi, merata-rata lagi. Itu yang tadi antriannya agak lama. Sementara itu pihak orang tua calon murid mengaku kesal dalam proses SPMB ini karena saat menginput data sering terjadi kendala koneksi internet tak stabil. Kebetulan dari sekolah kolektif didaftarkan. Ya di SD. Di SD mana? SD Karangrejo 1. Ada kendala bukan? Ya cuma tadi error saja tuh untuk pendaftaran masuknya agak lama. Oh, agak lama. Iya. Kira-kira karena apa, Bu? Belum tahu. Ya mungkin karena banyak yang akses ya. SPMB ini dilakukan selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Juni 2025. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Kepala Staf Kepresidenan memastikan kesiapan sekolah rakyat di Kota Malang. KSP mengapresiasi Pemkot Malang dalam menyiapkan gedung sekolah rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Letjen Purnawirawan AM Putranto meninjau gedung sekolah rakyat yang berada di Telogowaru, Kota Malang. Peninjauan meliputi spesifikasi bangunan sekolah, fasilitas, sarana prasarana sekolah rakyat. Nantinya, sekolah rakyat ini juga akan dilengkapi dengan CCTV yang akan terhubung dengan Presiden sehingga kapanpun Presiden bisa melihat langsung proses pembelajaran di sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini nantinya akan diisi oleh siswa miskin. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dilakukan Kementerian Sosial dengan melihat kondisi ekonomi keluarga calon siswa. Ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan ya, dengan cara mengupgrade, memberikan peluang anak-anak sekolah punya strata yang sama dengan pendidikan lainnya, karena modulnya itu sama dengan sekolah yang lain. Hanya kalau di sini sekolah rakyat ini itu dibikin asrama, ada labnya juga,
kemudian masing-masing sekolah semua dilengkapi dengan CCTV. Sehingga kapanpun Presiden mau lihat anak-anak lagi belajar dengan CCTV itu akan lihat, oh betul mereka sedang belajar. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Berwisata kuliner bakso di Kota Malang seolah tak ada habisnya. Kali ini Anda bisa mencicipi bakso seafood. Kombinasi daging seafood dan kuah pedas membawa sensasi tersendiri saat menikmati bakso. Terletak di dalam area pasar besar Kota Malang, tepatnya di pintu sebelah timur, Bakso Jenggot menempati sebuah lokasi yang mudah ditemui. Saat jam makan siang, antrean pengunjung yang ingin menikmati bakso seafood ini adalah pemandangan yang biasa setiap harinya. Pembeli rela antri untuk bisa menikmati beragam pilihan bakso, mulai bakso seafood cumi, udang windu, bakso iga, bakso kikil, tetelan, jerohan, dan beragam pilihan gorengan. Namun, bakso seafood menjadi primadona di kedai bakso ini. Yang tak kalah menarik adalah sensasi beragam bakso yang disiram kuah pedas, semakin menggugah selera. Bagi pembeli yang tidak suka dengan makanan pedas, tidak perlu khawatir karena penjual juga menyediakan kuah original tanpa cabai. Menurut penjual, usaha bakso ini dimulai pada 2018 lalu. Berawal dari coba-coba, meracik bakso dengan kombinasi seafood, ternyata sangat banyak peminatnya. Dalam sehari, kedai Bakso Jenggot bisa menghabiskan 1 kuintal daging sapi. Iseng-iseng aja di Rusunawa Buring. Asal mulanya kita jualan bakso, terus kita kolaborasi gimana cari keunikan bakso itu, cari yang beda itu apa sih yang nggak ada di Kota Malang itu. Itu kita coba bikin udang, kita bikin bakso, cumi kita bikin bakso, dan biar beda dari yang lain-lain. Menikmat bakso Jenggot ini tidak hanya dari wilayah Malang saja, namun juga penggemar bakso dari luar kota kerap kali mampir ke kedai bakso ini. Seperti Mardiana asal Kalimantan Utara yang sengaja mencari keberadaan bakso ini setelah melihat di media sosial. Sini ya nyari itu juga. Nyari di TikTok, sampai tadi tuh keliling nyari sampai alhamdulillah ketemu. Setelah kesini gimana, Bu? Ya terbayarkan, terpuas rasanya. Emang sesuai dengan ekspektasi kita. Harga yang ditawarkan mulai Rp1.000 untuk aneka isian gorengan, Rp15.000 bakso seafood, dan Rp30.000 untuk bakso iga. Harga terjangkau dan rasanya yang menggugah selera inilah yang membuat Bakso Jenggot ini tak pernah sepi pembeli. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Jersey pemain timnas Marcelino Ferdinand terjual 100 juta lebih. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, jersey timnas Indonesia milik Marcelino Ferdinand berhasil terjual 100 juta lebih melalui lelang yang digelar Surabaya Jersey Community atau SJC. Sekitar 80% hasil lelang disumbangkan untuk membiayai sebuah sekolah dasar di Surabaya. Sekolah ini direnovasi dari hasil sumbangan Marcelino Ferdinand, salah satu bintang tim nasional Indonesia asal Surabaya. Setelah jersey miliknya laku terjual melalui lelang yang difasilitasi oleh Surabaya Jersey Community (SJC) dan beberapa komunitas yang membantu pada akhir Januari 2025 lalu. Jersey berlogo Garuda ini menjadi ikonik karena dipakai oleh Marcelino untuk selebrasi duduk di kursi usai menjebol gawang Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehingga dalam lelang jersey bernomor punggung 7 laku terjual Rp100.927.000 dan sekitar 80% hasil lelang disumbangkan ke sebuah sekolah dasar di Surabaya. Sebenarnya kegiatan seperti ini kan ya dari keluarga dan Marcel juga sangat support ya, sangat support, dan kegiatan seperti ini tuh juga membuat Marcel itu semakin ada motivasi karena kembali lagi dia
ya sekarang menjadi idola masyarakat, anak-anak apalagi yang untuk menggapai cita-citanya. Jadi itu gambaran dari Marcel juga untuk memberikan manfaat dan memberikan acuan untuk semangat untuk mereka belajar untuk menggapai cita-citanya seperti itu. Bek andalan sepak bola timnas Indonesia Rizky Ridho resmi mengakhiri masa lajang dengan menikahi kekasihnya Sandy Aulia Hardenis. Resepsi pernikahan digelar di kota Surabaya dengan dihadiri sejumlah pemain sepak bola hingga pelatih klub nasional. Resepsi pernikahan bek andalan sepak bola timnas Indonesia Rizky Ridho Ramadhani dengan Sandy Aulia Hardenis ini digelar di sebuah gedung di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya pada Minggu malam. Keduanya menggunakan busana adat Jawa selama resepsi pernikahan berlangsung. Rizky Ridho mengaku bersyukur dan senang setelah bisa melangsungkan pernikahan dengan lancar. Rizky Ridho juga mengharapkan doa kepada rekan-rekannya di tim nasional yang tidak bisa hadir langsung. Ya, alhamdulillah sangat senang hari ini saya menjalankan pernikahan dengan istri saya Sandy Aulia Hardenis. Semuanya sangat senang dan saya sangat bersyukur. Untuk dukungan dari rekan-rekan tim nasional atau klub seperti apa? Ya, teman-teman ada yang saya undang dan sebagian ada yang nggak bisa datang karena ada yang TC di U23 kalau nggak salah, dan sebagian teman-teman udah start pre-season. Dan untuk teman-teman yang dari luar negeri saya nggak undang karena saya takut ganggu holiday mereka biar mereka enjoy sama keluarganya. Sejumlah pemain sepak bola dan pelatih klub nasional juga nampak hadir dalam resepsi pernikahan ini. Salah satunya mantan pelatihnya Aji Santoso. Ya, tentunya sangat senang ya, Ridho sudah mencapai sukses di sepak bola. Sekarang usianya juga sudah 24 tahun, saya pikir sudah cukup ideal buat Ridho bisa melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan bisa samawat. Sementara itu di halaman gedung resepsi juga dibanjiri karangan bunga ucapan selamat mulai dari kalangan tokoh sepak bola hingga tokoh nasional dan manajemen klub sepak bola. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Suparlan Marto Dikromo, jemaah haji tertua di Kabupaten Madiun, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya kondisi kesehatan Suparlan menurun saat dirawat di Rumah Sakit Abir Mekah. Kabar duka datang dari Mekah, Arab Saudi atas meninggalnya Suparlan Marto Dikromo, seorang haji berusia 90 tahun asal desa Tempur Sari, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Almarhum meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi dan tercatat haji tertua dari Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kelompok terbang 52. Sebelum meninggal dunia, Suparlan sempat dirawat di Rumah Sakit Mekah karena kondisi kesehatannya menurun usai melaksanakan tawaf ifadah dan seluruh rangkaian ibadah haji. Pihak keluarga menerima kabar meninggalnya Suparlan dari petugas kesehatan haji via telepon. Jenazah Suparlan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Malam Sabtu perkiraan jam 11 malam. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan ya Mbah Kong sudah meninggal dari perawat langsung dari Mekah. Karena sebelumnya kondisinya menurun. Iya, kondisinya memang menurun. Dirawat sejak kapan Bu di rumah sakit? Jumat sore apa Jumat malam ya? Itu oke. Iya. Kalau rangkaian haji sudah selesai semua? Sudah selesai. Wajib-wajibnya sudah selesai. Yang belum cuma sunahnya itu yang tawaf pamitan itu loh yang belum. Itu saat yang di Madinah itu ya belum. Petugas Kemenak sudah mengunjungi rumah duka. Sementara itu Sarmi, istri almarhum Suparlan yang mendampingi ibadah haji, kini dalam kondisi sehat menjelang kepulangannya ke Indonesia bersama kloter 52 pada Jumat mendatang. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Museum menjadi satu di antara destinasi wisata yang dikunjungi jemaah haji selepas menunaikan rukun haji. Seperti Museum Al-Amoudi di Makkah, jemaah haji bisa merasakan langsung bagaimana kehidupan bangsa Arab zaman dulu. Mengisi waktu luang di Mekah, sejumlah jemaah asal Cirebon, Jawa Barat menyempatkan diri mengunjungi Museum Al-Amoudi di Mekah, Arab Saudi. Museum ini menjadi daya tarik tersendiri karena menyimpan sejarah Islam yang begitu kental. Di dalam museum ini, pengunjung bisa melihat koleksi langka berupa foto-foto lama Ka'bah dari masa ke masa yang merekam bagaimana bentuk dan suasana sekitar Masjidil Haram sebelum mengalami berbagai renovasi besar. Tak hanya itu, kain kiswah yang dahulu pernah menyelimuti Ka'bah juga turut dipamerkan, lengkap dengan talang emas yang dulunya digunakan untuk mengalirkan air hujan dari atap Ka'bah. Satu lagi yang menarik perhatian adalah replika pedang milik para sahabat Nabi Muhammad. Koleksi ini menggambarkan perjuangan dakwah dan peperangan dalam menegakkan Islam di masa awal. Jemaah juga bisa merasakan sensasi memakai pakaian khas Arab Saudi, lengkap dengan aksesori tradisional. Mereka bebas berfoto dan mengabadikan momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Bagi kami yang paling berkesan itu kami jadi tahu bahwasanya Arab Saudi ini memang kebudayaannya cukup kaya dan bisa dipelajari bagus lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Museum Al-Amoudi. عند ميوزيوم العمودي ما شاء الله الميوزيوم زمن عرب دولو الميوزيوم زمن الأنبياء والصحابة ما شاء الله تبارك الله. اوكي ويلكم ميوزيوم العمودي ما شاء الله أنا باجو عرب أنا زمن عرب دولو أنا بدان زمن الصحابة أنا سنابان ini زمن عرب دولو semua zaman dulu. Kunjungan ke Museum Al-Amoudi bukan sekedar wisata, tapi juga menjadi pelengkap spiritual dalam perjalanan haji. Alzi Fardiansyah, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Pentol sambal sadis membuat lidah ketagihan. Usai jeda informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami. Saudara, bagi Anda penggemar menu pentol pedas, bisa mencoba kelezatan pentol gepek dan pentol bantal, khas jajanan kaki lima di Jalan Raja Wali, Kota Surabaya, Jawa Timur. Meski menu termasuk jajanan kaki lima, kelezatan menu pentol gepek dan bantal berpadu sambal sadis ini mampu membuat lidah ketagihan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah pentol gepek dan pentol bantal yang dijual pedagang jajanan kaki lima di Jalan Raja Wali, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pentol gepek ini terdiri dari tahu bakso dan pentol yang dikepek dengan alat seperti wajan yang dipanaskan, kemudian ditekan hingga tahu bakso dan pentol ini menjadi pipih. Selanjutnya digulung seperti jajanan lumpia, dan terakhir barulah diberi sambal pedas. Tak hanya itu, ada juga pentol bantal, di mana pentol ini dibuat kotak seperti bentuk bantal. Kemudian diiris sesuai ukuran dan digoreng. Setelah matang, pentol gepek dan pentol bantal disajikan dengan memberikan sambal super pedas. Untuk menambah kenikmatan, sambal pedas ini diberi petis merah khas Madura, sehingga membuat lidah ketagihan. Ini namanya pentol gepek khas Madura, Ambunten. Kalau bahannya sendiri apa aja? Bahannya itu semua dari ikan laut, ikan tuna. Yang dipilih itu ikan tuna, kalau ikan lain itu nggak bisa. Terus penyajiannya pentolnya digeprek Untuk penyajiannya kalau dari Ambunten asli itu memang dilipat, jadi kan itu digepek terus dilipat aja. Tapi kalau kita bawa ke Surabaya itu kita bikin gulung biar menarik pembeli lah. Gitu.
Sementara pemilik usaha pentol gepek Sambal Sadis mengaku usahanya belum genap 1 bulan. Namun pentol gepek dan bantal ini mampu terjual 600 porsi dalam sehari. Gepeknya enak ya, soalnya saya belum pernah makan sama sekali ya. Ini baru pertama kali. Apalagi ada sambalnya itu bikin ketagihan banget, sambal petisnya. Petis dari mana ya? Dari Madura ya. Petis Maduranya juara banget. Pentolnya juga enak, kerasa ikannya tapi nggak amis, enak banget. Ikannya gimana? Harganya worth it banget ya, soalnya harganya cuma 10.000 ya porsinya. Isinya kalau nggak salah 5 ya. Bagi Anda yang ingin menikmati kelezatan pentol gepek dan bantal Sambal Sadis, cukup merogoh kocek Rp10.000 per porsi. Seporsi berisi 5 pentol gepek dan bantal. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.